Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaquna fala tamutunna illa wa antum muslimun. Haitsu qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun, berwasiat kepada diri pribadi khatib, kemudian kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa memegang teguh keimanan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan senantiasa kita bersyukur kepada Allah, mensyukuri atas setiap nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, nikmat jasmani, nikmat rohani, terutama nikmat iman, yang mana dengan keimanan insyaallah kita semuanya akan mendapatkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan perbuatan apapun, sekecil apapun bentuknya, perbuatan kebaikan, maka akan dibalas dengan kebaikan. Dan begitu pula keadilan Allah bagi orang-orang yang beriman. Barang siapa yang melakukan perbuatan buruk, sedikit apapun itu, maka juga Allah akan membalas keburukan tersebut. Salawat beriring salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ada satu kewajiban yang mana kewajiban ini sering dilupakan, sering disepelekan oleh halayak masyarakat, disebabkan karena berbagai macam kesibukan ataupun urusan-urusan yang lainnya. Padahal terdapat banyak ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran yang memberikan ancaman dan gambaran yang cukup keras bagi orang-orang yang tidak melakukan kewajiban tersebut. Apakah bentuk kewajiban itu? Kewajiban tersebut yang kami maksudkan adalah kewajiban mempelajari ilmu agama. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala
menurunkan agama Islam ini kepada umat manusia, tentunya dengan dibarengi sebuah panduan. Panduan tersebut berupa dalil yang utama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah. Dan untuk bisa benar-benar memahami agama Islam itu sendiri, maka kita harus memahami dalil-dalilnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, orang yang tidak mau mempelajari ilmu agama sehingga ia bersikap cuek, berpaling, atau melalaikan diri, melupakan dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang cukup keras. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat ke-10. Allah bercerita tentang dialog ahli neraka dan penyesalan mereka ketika dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan, andaikan dulu kami mau mendengar, andaikan dulu kami menggunakan akal kami, maka tentu kami tidak akan menjadi penduduk neraka. Masyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam ayat ini menyatakan bahwasannya orang tersebut, orang yang dimasukkan ke dalam neraka, keadaannya adalah sangat menyesal. Kenapa dulu di dunia saya tidak belajar agama? Kenapa saya dulu tidak menggunakan akal saya untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dulu saya di dunia tidak ikut pengajian, tidak ikut ta'lim, dan bahkan tidak datang dan tidak mendengarkan ketika ada ta'lim meskipun kita hadir dalam ta'lim tersebut. Kemudian di surah Thaha Allah juga menyebutkan ancaman bagi orang-orang yang tidak mempelajari ilmu agama, di mana kelak kata Allah Subhanahu wa taala, orang ini akan dijadikan buta, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha ayat ke-124 sampai dengan 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Yang artinya, siapa saja yang berpaling, dalam artian tidak memberikan perhatian terhadap peringatan dan seruan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, dan kami kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kemudian orang-orang yang mengalami kebutaan tersebut bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam kondisi buta? Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, orang-orang tersebut keadaannya buta. Padahal kata orang tersebut, dulu aku kehidup di dunia dalam keadaan melihat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tungsa. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau buta karena dulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, peringatan dari kami, tetapi kalian melupakannya, tidak mempedulikannya. Dan pada hari ini ketika dibangkitkan, kata Allah, engkau akan dibutakan dan dilupakan olehku.
Masyarul muslimin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Oleh karena itu, dengan mengingat semua pesan-pesan Allah, ayat-ayat Al-Quran tadi, baik itu di surah Al-Mulk ayat ke-10, baik juga surah Toha ayat ke-124 sampai dengan ayat 125, seharusnya menyadarkan kita semua bahwasannya mempelajari agama kita, ilmu-ilmu Islam, menghadiri majlis taklim, pengajian adalah kewajiban bagi kita semuanya yang sudah menjadi konsekuensi sebagai seorang muslim. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilm fariidatun ala kulli muslim." Sesungguhnya menuntut ilmu, mencari pemahaman terhadap agama kita sendiri adalah kewajiban kita. Bahkan Nabi Muhammad SAW memberikan perumpamaan ilmu itu seperti air hujan. Nabi Muhammad SAW menyatakan sekali lagi, mengumpamakan itu seperti air hujan, dan mengumpamakan hati kita itu layaknya tanah. Kita melihat bahwasannya yang namanya tanah butuh sekali yang namanya air supaya tanah tersebut menjadi subur. Maka seperti itu pula juga kehidupan kita. Hati kita butuh kesuburan, dan caranya adalah dengan senantiasa mencari ilmu. Dan juga sebaliknya, ketika hati kita tidak diberikan oleh ilmu, maka hati kita pun akan menjadi tandus. Sama halnya dengan tanah, ketika tanah tidak diairi, maka apa yang terjadi, tanah tersebut akan menjadi keras. Dan begitulah hati manusia yang diumpamakan oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah bosan dan jangan pernah melupakan untuk senantiasa mengupgrade diri masing-masing, menambah ilmu pengetahuan, terutama tentang ilmu-ilmu Islam dan cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin sidang jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama mengatakan bahwasannya ilmu itu ada dua. Yang pertama adalah ilmu yang wajib, yang kedua adalah ilmu yang mustahab. Ilmu yang wajib sering kita kenal dengan nama ilmu fardu ain, dan setiap muslim wajib mempelajari ilmu tersebut. Contohnya adalah ilmu tentang melaksanakan sholat, ilmu tentang berpuasa, ibadah haji, zakat, dan yang lain-lainnya yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan kewajiban kita untuk mengetahui bagaimana cara-caranya supaya kita semuanya benar dalam melaksanakan dan melakukan setiap ibadah, sehingga kita tidak akan terjerumus dalam kesalahan dan mengakibatkan kalau tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulullah, maka akan ditolak ibadahnya. Yang kedua adalah ilmu fardu kifayah, yaitu mempelajari ilmu bagaimana kita berinteraksi dengan sesama kita.
ilmu-ilmu syariat yang mungkin sebagian kita tidak terlalu memerlukannya, tetapi tentunya ilmu fardu kifayah ini harus ada seseorang yang mempelajarinya, karena yang namanya fardu kifayah adalah ketika ada seseorang di antara kita melakukannya, maka gugurlah semuanya. Halnya yang paling mudah adalah ketika ada orang yang meninggal, maka hukumnya adalah menyolatkan orang tersebut menjadi fardu kifayah, dan kita ketika mempunyai kehalangan maka kita tidak wajib untuk menyolatkan mayit tersebut. Masyarul muslimin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, demikian khutbah singkat ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa bersemangat untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan, taufik dan hidayah untuk senantiasa diringankan langkah kaki kita untuk mendengarkan, mencari ilmu di majelis-majelis taklim yang ada di sekitar kita ataupun yang ada di HP kita paling tidak. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri pribadi khotib dan umumnya bagi para jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya terjauh dari siksaan Allah Subhanahu wa taala dan jangan termasuk orang-orang yang mengabaikan ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri khutbah ini dengan membacakan doa kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Duhai Allah, tunjukkanlah bahwasannya kebenaran itu adalah benar dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk melakukan kebenaran tersebut. Duhai Allah, tunjukkanlah bahwasannya yang batil, yang salah itu adalah salah, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk meninggalkan kebatilan dan kemaksiatan tersebut. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.